Halo, selamat pagi anak-anak yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu. Kembali lagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah Minggu online. Harapannya semua anak-anak di rumah tetap sehat dan bersukacita. Apakah anak-anak sudah siap untuk memuji Tuhan? Oke, kalau semua sudah siap, mari kita siapkan diri kita dan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian, inilah hari Minggu. Anak-anak, coba kita ingat-ingat selama 1 minggu ini begitu banyak berkat dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itulah kita harus terus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari anak-anak kita masuk dalam doa. Anak-anak boleh duduk dengan tenang dan lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru. Di hari Minggu ini, kami anak-anak-Mu tetap bersukacita dan bersemangat untuk mengikuti ibadah sekolah Minggu online. Tuhan tolong supaya ibadah kami dari awal sampai akhir boleh berjalan dengan baik dan kami anak-anak-Mu dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak di rumah, tahukah kalian siapa yang selalu mengasihi dan sayang sama kita? Tentu ada papa dan mama kita, kakek nenek, saudara-saudara kita dan juga teman-teman kita. Tapi ada satu tokoh yang semua orang tahu dan dia mengasihi semua orang. Tahukah kalian? Ya betul, Tuhan Yesus. Tuhan sayang semua tanpa membedakan dia anak kecil, orang dia sudah besar, kulitnya berwarna gelap atau putih. Tuhan sayang semua. Nah, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Mari kita bernyanyi, Yesus sayang semua. Sama-sama gerak ya. Katakan, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, berdoa, dan kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, anak-anak tahu apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan setiap hari? Ya, betul sekali. Tuhan ingin supaya kita semua selalu berbuat baik kepada siapa saja yang kita temui, kepada orang tua, teman-teman kita, bahkan orang-orang di dekat kita. Nah, yuk kita sama-sama mengingat perintah Tuhan untuk selalu berbuat baik dengan menyanyikan lagu "Janganlah Jemu Berbuat Baik". Anak-anak, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, coba angkat tangannya ke atas dan tunjukkan jari jempol kalian. Oke, kalau kalian sudah siap, kalian boleh duduk dengan nyaman. Yang kelas besar boleh menyiapkan Alkitabnya, dan sama-sama kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman baik-baik saja ya. Yuk, sekarang kita tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang masih kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua berkat yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati supaya firman-Mu yang akan kami dengarkan ini dapat kami terapkan dan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami. Kiranya kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga kiranya firman ini bisa membuat kami menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kiranya apa yang kami dengarkan boleh kami perbuat dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 sampai 26. Kejadian pasal 50, ayatnya yang ke-15 sampai 26. Teman-teman bisa membuka Alkitab teman-teman ya. Dari kitab Kejadian 50 ayat 15 sampai 26. Jika sudah ketemu, mari kita membacanya bersama-sama. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf
ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir berserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Oke teman-teman, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada minggu ini. Baik ya teman-teman, mari kita lanjutkan cerita Alkitab kita dari minggu-minggu kemarin. Coba kita rekap dulu nih cerita Alkitab kita ya teman-teman. Dari awal ketika Yusuf disayangi oleh Bapak Yakub, saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf, lalu mereka menceburkan Yusuf ke dalam sumur, lalu ia menjual Yusuf ke pedagang menjadi budak, lalu Yusuf menjadi budak Potifar. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, lalu Yusuf dipenjara. Ketika dipenjara, ia mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti yang juga ada di penjara, dan karena mimpinya itu Firaun mempercayakan Yusuf untuk mengartikan mimpi Firaun. Dan berkat mimpi Firaun yang ditafsirkan oleh Yusuf inilah Mesir selamat dari bencana kelaparan. Oleh sebab itu, Yusuf menjadi orang kedua yang paling penting di dalam Mesir. Nah, ketika Yusuf menjadi orang kedua terpenting di sana, saudara-saudara Yusuf datang karena Mesir sedang berkelimpahan makanan ya, karena mimpi yang telah diartikan oleh Yusuf, mimpi Firaun yang telah diartikan oleh Yusuf. Nah, teman-teman, kita mau lanjut nih cerita-cerita yang sebelumnya. Suatu kali Yusuf sangat terkejut ketika ada seseorang datang menemuinya. Jadi ada seseorang datang yang menemui Yusuf. Nah, orang yang menemui Yusuf ini berkata, "Yusuf, sebelum ayahmu meninggal, ia telah berpesan agar engkau mengampuni kesalahan saudara-saudaramu karena kejahatan mereka kepadamu di masa mudamu dulu." Kita tahu ya teman-teman, saudara-saudara Yusuf dulu iri banget sama Yusuf. Sehingga karena keiriannya itu, mereka membuang Yusuf ke dalam sumur. Mereka membohongi ayahnya dengan jubah yang ditorehkan dengan darah domba. Nah, Yusuf menangis setelah mendengar perkataan tersebut. Kenapa sih Yusuf menangis? Karena Yusuf tetap sangat mengasihi saudara-saudaranya. Meski saudara-saudaranya sudah membencinya, meski saudara-saudaranya sudah menceburkannya ke dalam sumur dan menjualnya, tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ia teringat ketika saudara-saudaranya begitu tega memasukkannya ke dalam sumur dan menjualnya kepada pedagang budak. Namun, meskipun saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, Yusuf merasakan penderitaan akibat saudara-saudaranya, Yusuf sebenarnya sudah lama memaafkan saudara-saudaranya. Nah, ketika ayahnya meninggal, ketika Bapak Yakub meninggal, saudara-saudara Yusuf menemui Yusuf dengan perasaan bersalah dan takut.
Pastinya ya teman-teman, ketika kita punya salah sama orang lain, pasti kita punya rasa bersalah, pasti kita punya rasa takut. Aduh, aku salah nih sama dia, aku punya kesalahan nih sama dia. Gimana ya caranya? Gimana ya caranya minta maaf sama dia? Duh, aku takut nih, takut ketahuan lah, takut dimarahin sama dia, dan banyak lagi. Sama seperti saudara-saudara Yusuf waktu itu. Saudara-saudara Yusuf menemui Yusuf dengan perasaan penuh bersalah dan penuh rasa takut. Saudara-saudara Yusuf memohon dengan bersujud di depan Yusuf. Mereka berkata, "Yusuf, ampunilah kami, karena dulu kami telah berbuat jahat padamu. Sekarang kami bersedia jadi budakmu." Mendengar hal itu Yusuf sangat sedih. Sangat sedihlah hatinya. Yusuf sedih melihat saudara-saudaranya bersikap seperti itu. Maka Yusuf menjawab, "Apakah aku ini Allah hingga membalas dendam pada saudara-saudaraku sendiri dengan menjadikan sebagai budak? Kalian memang telah berbuat jahat kepadaku, tetapi Tuhan telah mengubahnya menjadi kebaikan untuk kita semua. Jadi janganlah takut, aku tetap mengasihi kalian semua." Kemudian mereka saling berpelukan. Saudara-saudara Yusuf pun menjadi lega. Nah teman-teman, melihat peristiwa ini, kita melihat bahwa ketika saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf dulunya, awalnya saudara-saudara Yusuf berbuat jahat kepada Yusuf. Namun ketika Yusuf memberikan kasihnya kepada saudara-saudaranya, maka kerukunan kembali terjalin. Iri hati ditinggalkan, dendam ditinggalkan, kejahatan ditinggalkan, dan kebaikan muncul di dalam diri saudara-saudaranya. Begitu juga dengan Yusuf. Teman-teman, Yusuf telah merasakan kehidupan yang sangat tidak enak, tidak nyaman, sering menderita, dibenci saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual sebagai budak, dipenjara padahal tidak bersalah, dan banyak lagi. Namun dari semua pengalaman yang tidak nyaman tersebutlah, dan dari semua pengalaman yang penuh penderitaan tersebut, Yusuf merasakan ternyata Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupannya. Tuhan selalu menyertai dan menolong Yusuf setiap kali ia mengalami peristiwa yang sangat tidak enak. Nah, buktinya apa? Yusuf dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, ketika saudara-saudaranya membencinya, Yusuf tetap dikasihi oleh orang tuanya. Yang kedua, saat Yusuf dimasukkan ke dalam sumur kering, Yusuf tidak mati kelaparan di sana. Kenapa Yusuf tidak mati kelaparan di sumur? Karena pedagang budak yang sedang lewat membuat ia dikeluarkan dari sumur. Itu salah satu berkat Tuhan. Yang ketiga, saat menjadi budak di rumah Potifar, Yusuf menjadi budak yang sangat disayangi dan dipercaya oleh tuannya. Meskipun ia menjadi budak, tetapi ia adalah budak yang sangat disayangi oleh tuannya. Yang keempat, ketika ia dituduh berbuat jahat dan dimasukkan ke dalam penjara, ia pun menjadi kesayangan dan dipercaya oleh kepala penjara. Coba aja Yusuf gak dimasukkan ke dalam penjara, mungkin dia gak bisa mengartikan juru minum dan juru roti, tidak bisa mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Namun karena Tuhan mengizinkan Yusuf untuk masuk ke dalam penjara, karena Tuhan mengizinkan Yusuf untuk masuk ke dalam penderitaan, maka Yusuf memperoleh suatu buah yang indah. Yang kelima, selama di penjara, Yusuf bertemu dengan juru roti dan juru minuman raja yang dipenjara dan mengartikan mimpi mereka. Dan yang terakhir, juru minuman raja akhirnya memperkenalkan dia kepada Firaun untuk menafsirkan mimpi Firaun. Nah teman-teman, dari sini kita melihat betapa luar biasa penyertaan Tuhan. Sangat tidak disangka-sangka. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Walaupun terkadang kita merasa berat dan penuh penderitaan, tetapi yakinlah teman-teman, Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Tuhan tidak melakukannya pada Yusuf saja, tetapi juga kepada kita semua, adik-adik, teman-teman, dan juga
semua orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Dan dari kisah Yusuf inilah kita bisa belajar bahwa ketika kita memiliki suatu masalah, ketika kita memiliki sebuah pergumulan, maka tetaplah percaya dan yakin akan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Amin. Yuk kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang boleh kami dengarkan sungguh mengubah hati kami. Hati kami yang semula memiliki banyak sekali dendam, banyak sekali rasa dengki dan iri hati, Engkau ubahkan dengan firman-Mu untuk kami memiliki hati yang penuh kasih, hati yang penuh dengan kemurahan hati. Terima kasih untuk kisah Yusuf dan saudara-saudaranya yang mengingatkan kami betapa pentingnya kasih di dalam kehidupan kami, betapa pentingnya kejujuran, betapa pentingnya pengampunan, betapa pentingnya pertobatan. Tuhan, kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini dapat berguna bagi kami di dalam kehidupan kami. Hari ini kami banyak belajar mengenai kasih, mengenai pengampunan yang boleh diberikan kepada teman-teman yang telah berbuat salah kepada kami. Kiranya Engkau mampukan kami sehingga kami dapat menjalankan firman yang boleh kami dengarkan tadi dengan baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Engkau tetap sertai kami dan tetap jamah kami sehingga kami dapat tetap melanjutkan ibadah sekolah minggu online dengan baik dan pada sampai akhirnya. Dan juga Engkau berkati sehingga aktivitas kami selanjutnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anak-anak yang mengikuti sekolah minggu online, terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk mengirimkan foto-foto aktivitas minggu lalu. Nah, yuk sama-sama kita lihat yuk foto-foto. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena anak-anak masih mengikuti ibadah sekolah minggu online, anak-anak dapat meminta bantuan papa dan mama untuk mengumpulkan uang persembahan itu kepada gereja anak-anak. Dan tetap selalu mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
Anak-anak, apakah semuanya masih tetap bersuka cita? Wah, semoga semua anak-anak hari ini tetap bersuka cita dan diberkati oleh firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh berhenti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun mungkin sekolah minggu online kita sudah akan berakhir, tetapi kita akan terus memuji Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, di pintumu ku datang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri sekolah minggu online kita pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Tuhan memberikan kami waktu untuk memuji muliakan nama Tuhan walaupun secara online. Tolong berkati papa, mama, saudara-saudara kami, dan orang-orang di sekitar kami Tuhan. Berikan kesehatan selalu dan berkat-berkat yang cukup. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tuhan berkati anak-anakmu yang bersekolah dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati kami semua. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak di rumah yang selalu setia mengikuti sekolah minggu online. Minggu depan kita ketemu lagi ya dalam video sekolah minggu online. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Bye-bye, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.